Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah kami yaitu dengan judul Inovasi Pelayanan Kefarmasian pada Masa Pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Luciana dan anggota kelompok saya Endah Hidayanti, Heni Indra, Nia Febriana, Putri Sitorus, Silvina Puspawati, dan Titis Ayunda Jana. Berdasarkan PP nomor 51 tahun 2009, di sini dijelaskan, pelayanan farmasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Saat ini pelayanan kefarmasian telah berubah, yang awalnya fokus terhadap obat, sekarang lebih terfokus kepada pasien yang mengacu kepada asuhan kefarmasian. Perubahan tersebut berdampak juga terhadap apoteker dan juga TTK atau tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab langsung dalam pekerjaan kefarmasian. Dalam masa pandemi seperti ini, tentu tenaga kesehatan ikut andil dalam menangani masalah ini, termasuk pelayanan kefarmasian, untuk menghindari informasi obat yang salah serta menghindari masyarakat awam dari kesalahan dalam melakukan swamedikasi atau penanganan penyakit sendiri. Salah satu aspek pelayanan farmasi klinik kepada pasien adalah pelayanan resep yang harus dikelola dengan baik. Pasien datang ke fasilitas kefarmasian, lalu alur pelayanan dilaksanakan berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter, kemudian dilakukan pengkajian resep atau telaah resep. Setelah itu penyiapan obat, baik racikan maupun juga obat jadi, kemudian pencatatan dan juga penyerahan obat, serta kebersihan dan kehigienisan seorang petugas kefarmasian harus menjadi perhatian utama agar terhindar dari kontaminasi dan pencemaran terhadap obat yang kita siapkan. Kemudian pemeriksaan ulang dilakukan sebelum diserahkan kepada pasien dengan pemberian informasi, konsultasi dan edukasi, serta dilakukan monitoring penggunaan obat. Untuk rumusan masalah ditinjau dari uraian latar belakang dalam upaya mendapatkan solusi dari permasalahan tentang inovasi pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 dengan merumuskan pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana pelayanan kefarmasian di dalam pelaksanaannya pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus corona. Lalu yang ketiga, apa saja bentuk inovasi dalam pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19? Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Yang dimana manfaat akademis yaitu memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada penulis, menambah wawasan mengenai gambaran peran apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian, menjadi sumber informasi atau acuan bagi peneliti lain, dan juga mengetahui bagaimana alur dan penerapan pelayanan kefarmasian. Untuk manfaat praktisnya, makalah ini diharapkan memberikan informasi kepada para pembaca, penulis, dan juga fasilitas kefarmasian tentang inovasi-inovasi baru yang telah dikembangkan untuk pelayanan kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara optimal, melindungi pasien dari kesalahan penggunaan obat termasuk sediaan farmasi lainnya. Untuk tujuan penelitian, untuk apoteker dan TTK harus sigap dalam melakukan pekerjaan farmasian, mengutamakan keselamatan diri serta pasien. TTK ikut berperan
dalam membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, mengetahui, memahami SOP prosedur pelayanan kefarmasian selama masa pandemi, dan mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tenaga farmasian harus memiliki kepedulian dengan situasi tersebut, mengikuti perkembangan, membuat atau membentuk inovasi baru, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan tanpa melanggar kode etik kefarmasian. Untuk bab 2, landasan teori, saya akan menyampaikan dunia pelayanan kefarmasian erat kaitannya dengan apoteker, TTK, tenaga teknis kefarmasian, resep, obat, dan seluruh aspek farmasi yang terdapat di rumah sakit ataupun sarana kesehatan yang lain. Apoteker sebagai ujung tombak dari penyediaan obat hingga sampai di tangan pasien dengan tepat dan dapat menyembuhkan penyakit dari si pasien tersebut. Untuk farmasi klinis yang berada di rumah sakit melakukan keseluruhan dari pelayanan kefarmasian seperti pengkajian, pelayanan, peracikan obat, evaluasi, pelayanan informasi obat, dan konseling kepada pasien. Pandemi COVID-19 seperti sekarang ini menantang pelayanan kefarmasian tetap berjalan dengan baik dan tetap melayani pasien dengan protokol baru yang harus dipenuhi. Lanjutan dari bab 2, menurut penelitian terdahulu oleh Lara Sati Amaranggani menyebutkan bahwa di beberapa negara pelayanan informasi obat atau dikenal dengan PIO belum berjalan sepenuhnya, bahkan di bawah 50%, hanya di bawah 50% rumah sakit yang sudah menjalankan pelayanan informasi obat kepada pasien. Untuk hipotesis makalah kami, sebagai pengaruh dari apoteker dan TTK dalam menemukan inovasi baru untuk tetap memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien yang efektif dalam masa pandemi seperti ini, diharuskan tetap mengutamakan keamanan, kualitas, dan manfaat bagi pasien itu sendiri. Untuk teknik pengolahan datanya, kami menggunakan cara deskriptif dan kuantitatif, yang artinya kami ingin para pembaca itu mudah mengerti dari kata-kata yang kami buat dalam makalah ini, dan menggunakan penyajian yang kuantitatif, yang artinya berdasarkan jumlah responden nantinya kami akan menyajikan dalam bentuk tabel, diagram, supaya pembaca dapat lebih mengerti. Untuk urutan pengolahan datanya sendiri, sebelum tanggal 25 kelompok kami sudah menentukan siapa-siapa saja yang membuat beberapa pertanyaan itu, lalu dikumpulkan menjadi 24 pertanyaan, dan satu orang dari kami membuat 24 pertanyaan itu dalam Google Form. Setelah itu tanggal 25 hingga 28 Juni kami membagi Google Form tersebut secara daring kepada banyak responden, sampai tercapailah 131 responden yang merespon tentang makalah kami ini. Hasil penelitian dan pembahasan, kami mengulas terkait dengan deskripsi data. Yang kami lakukan yaitu penelitian deskriptif
kuantitatif dengan metode statistik sesuai dengan narasumber yaitu MZIP 2008, bahwa pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivistik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan strategi penelitian seperti kegiatan survei yang memerlukan data statistik. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif dengan menyebarkan survei untuk menggali informasi daripada responden. Hasil penelitian berdasarkan lembar kuesioner diperoleh data dan dibuat dalam bentuk tabel sebanyak 24 tabel. Lalu kami masuk ke pembahasan sesuai dengan urutan rumusan masalah. Yang pertama adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi terkait pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19. Dapat dilihat dari beberapa tanggapan responden. Banyak yang melakukan penebusan resep dalam bentuk manual karena sarana pelayanan kesehatan tertentu masih belum menggunakan sistem terbaru. Dan terkadang untuk dokternya sendiri yang memang generasi terdahulu lebih nyaman untuk menulis resep secara manual karena mereka tidak mengerti untuk mengaplikasikan pembaruan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan tabel, responden juga lebih sering membeli obat atau menebus resep melalui apotek atau rumah sakit ketimbang menggunakan aplikasi online. Itu sebelum masa pandemi. Setelah masa pandemi pun tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Hanya untuk aplikasi online mulai ada minat, tapi masih sedikit karena masyarakat belum terbiasa untuk menggunakan aplikasi online tersebut. Masalah terkait obat ini yang dapat membuat kejadian merugikan para pasien adalah dengan tidak menerima obat yang dibutuhkan, obat yang diterima tidak sesuai indikasi, cara minum dan pemakaian tidak tepat terkait dosis, tidak sesuai dengan resep dokter, dan interaksi obat. Itulah yang membuat masyarakat cenderung lebih memilih datang sendiri ke fasilitas pelayanan, dan ini memberikan hambatan tersendiri untuk tenaga farmasi yang seharusnya ada jarak untuk mengutamakan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Untuk pembahasan selanjutnya adalah pelayanan kefarmasian dalam pelaksanaannya pada masa pandemi COVID-19 dengan tetap menggunakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Berdasarkan hasil tabel, layanan pengantaran obat ke rumah sangat ditanggapi positif oleh responden karena mencegah terjadinya penumpukan atau antrian, dan pasien juga dapat beristirahat di rumah. Untuk selanjutnya, pasien juga menyatakan konsultasi via chat sangat membantu mereka untuk mendapatkan konfirmasi tentang obat, terkait pesanan obat, cara minum, dosis, waktu pemakaian, expired obat, efek samping, dan informasi lainnya. Responden sangat menyukai aplikasi tersebut, dan ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Terkait pelayanan farmasi harus sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga tenaga farmasi memakai APD dalam melakukan pelayanannya. Untuk pembahasan selanjutnya, bentuk inovasi dalam pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19. Bentuk inovasi banyak sekali ya dengan basis teknologi. Tanggapan responden memang positif, antusias. Cuma ada ketidaksesuaian ya
dalam pelaksanaannya. Mungkin karena masyarakat yang kurang mengerti cara mengaksesnya. Padahal dengan menggunakan aplikasi tersebut, masyarakat dapat tetap merasakan manfaat dari pelayanan tanpa mengurangi sedikit pun mutunya. Seperti kalau misalnya kalau ada yang sakit batuk pilek yang tidak terlalu urgent, mereka dapat melakukan somidikasi pengobatan sendiri. Namun tetap dibimbing dari aplikasi kesehatan tersebut melalui situs yang resmi. Perkembangan teknologi tidak dapat dihindari ya, namun tanpa meninggalkan etika profesi. Belum semua sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit pemerintah atau swasta dan sebagainya memiliki sistem terkini yang dapat mempermudah pelayanan. Kemudian ditambah dengan minat responden terhadap aplikasi online sangat kurang. Mereka lebih memilih untuk datang langsung ke tempat fasilitas kesehatan seperti apotek dan rumah sakit untuk mendapatkan obat dan pelayanan. Bentuk inovasi dalam pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan inovasi dengan teknologi berdasarkan tabel 411 yaitu dengan 90%. Tanggapan responden positif, antusias menyatakan bahwa pelayanan farmasi yang disediakan pada platform online seperti Halodoc, GrabHealth dapat membantu pembelian perbekalan farmasi. Keempat tabel di atas itu memperlihatkan bahwa teknologi lebih memudahkan pelayanan kefarmasian dengan berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik dalam segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Dari segi tenaga dan biaya, responden dapat melakukan dan mengakses aplikasi tersebut hanya dari handphone saja atau perangkat elektronik lainnya. Perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh semua orang, dan hal itu sangat berpengaruh dalam segala bidang kehidupan, baik dalam sektor ekonomi, industri, dan juga dalam sektor kesehatan. Bentuk inovasi dalam pelayanan kefarmasian pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan inovasi dengan teknologi berdasarkan tabel 411 yaitu dengan 90%. Tanggapan responden positif, antusias menyatakan bahwa pelayanan farmasi yang disediakan pada platform online seperti Halodoc, GrabHealth dapat membantu pembelian perbekalan farmasi. Keempat tabel di atas itu memperlihatkan bahwa teknologi lebih memudahkan pelayanan kefarmasian dengan berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik dalam segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Dari segi tenaga dan biaya, responden dapat melakukan dan mengakses aplikasi tersebut hanya dari handphone saja atau perangkat elektronik lainnya. Perkembangan teknologi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh semua orang, dan hal itu sangat berpengaruh dalam segala bidang kehidupan, baik dalam sektor ekonomi, industri, dan juga dalam sektor kesehatan. Di mana pelayanan online atau melalui media digital merupakan salah satu inovasi pada pelayanan kefarmasian yang aman digunakan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Cara ini dinilai sangat efektif untuk menghindari kerumunan dan keramaian serta menghindari antrian dalam menunggu obat. Contoh aplikasi yang dapat diakses secara online adalah Halodoc, GrabHealth, serta aplikasi lainnya. Yang ketiga yaitu pada penelitian ini terdapat penilaian yang menggambarkan apa yang terjadi pada pelayanan kefarmasian pada kondisi pandemi seperti ini, yaitu informasi dalam bentuk teknologi. Teknologi ini digunakan dalam pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Pelayanan ini disediakan pada pelayanan perbekalan farmasi dalam bentuk platform online. Yang terakhir, adanya layanan pharmaceutical care.
sehingga dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan diterima oleh pasien dalam hal kefarmasian. Untuk menjamin keamanan dalam penggunaan obat yang rasional, baik sebelum, selama, maupun sesudah penggunaan obat tersebut. Saran dari kelompok kami setelah masa COVID ini adalah pelayanan farmasi tetap dapat dilakukan secara online, serta obat-obatan dapat diantar ke rumah. Dengan begitu, pasien bisa menunggunya di rumah dan beristirahat. Lalu, butuh adanya suatu lembaga kefarmasian yang mengontrol seluruh harga-harga farmasi, perbekalan farmasi, yang dimana pada masa COVID kemarin ini dan saat ini harga-harga seperti perbekalan farmasi dan vitaminnya melambung tinggi. Selanjutnya, untuk seluruh instansi yang masih melakukan pelayanan dengan tatap muka, selalu mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah pada masa pencegahan COVID-19. Jika ada pilihan pelayanan melalui drive-thru, lebih baik daripada masuk ke dalam gedung. Informasi atau konseling obat bisa dilakukan melalui aplikasi via call center atau via chat atau video call lainnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih. Ada pertanyaan?